Pemirsa, meski kota hancur akibat serangan Israel, warga di Lebanon Selatan tetap bertahan. Mereka mengaku sedih namun tidak akan meninggalkan kota kelahiran mereka. Serangan Israel menyebabkan kerusakan meluas di seluruh Lebanon Selatan di tengah konflik baru-baru ini. Rekaman yang diambil di kota Nabatiyeh pada Senin menunjukkan bangunan dan pasar yang hancur serta kendaraan yang rusak dengan tumpukan puing berserakan di jalanan. Namun demikian, warga Lebanon Selatan mengaku tidak takut. يعني مشوار صحيح انه فينا تخاف وهيك بس الحمد لله ما فيش خوف ابن جنوب ما بيخاف جينا على النبطية لهون وهي ارضنا وما في حدا يهمنا منا يعني بالنتيجة عرفت شو وجينا بفضل دم الشهداء اللي سقطت عندنا بجنوب. Sementara itu, wali kota lingkungan Al-Midan di Nabatiyeh mengaku sedih atas kerusakan yang terjadi sebab Nabatiyeh dikenal dengan bangunan bersejarah. دمار قوي وفي يعني زعل بالنسبة للوضع مثل هيك تاريخ نبطية بناية هون قديمة عمرها 100 سنة حي السرايا تاريخ النبطية وأساس النبطية والسوق والدمار اللي صار فظيع يعني تقريبا عندك في 70% دمار بالنبطية. Sementara itu, Parlemen Lebanon memuji nota kesepahaman Amerika Serikat dengan Iran karena memasukkan Lebanon, termasuk hentikan agresi Israel di seluruh Lebanon. Amerika Serikat dan Iran rencananya akan menandatangani nota kesepahaman kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Harapan baru muncul di Lebanon Selatan setelah diumumkan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke rumah mereka dengan suasana penuh haru dan kelegaan. Arus kepulangan warga terlihat di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke kampung halaman. Mereka melalui jembatan Al-Qasimiyah yang menghubungkan kota Sidon dan distrik Tyre. Warga yang kembali tampak lega dan bahagia setelah meninggalkan daerah pengungsian. Di sepanjang perjalanan, bendera Hizbullah dan gerakan amal terlihat berkibar menyambut para warga yang pulang. Suasana haru mewarnai kepulangan keluarga-keluarga yang berharap dapat memulai kembali kehidupan mereka setelah berbulan-bulan dilanda ketidakpastian. يعني شيء بيرد الروح شيء بيرجع الروح لقلبك يعني شيء بيخليك انك ترفع راسك انه اهل الجنوب متمسكين بارضهم لو شو ما صار لو بعد سنتين وثلاثه وقد ما طالت الغيبه بتلاقي العالم متلهفه من اول رصاصه بتوقف بدها ترجع على ارضها وعلى بيتها وعلى شغلها وعلى حياتها وبترجع تعمر كل شيء راح. Meski demikian, Komando Angkatan Darat Lebanon mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat kembali ke desa dan kota di wilayah perbatasan. Peringatan itu disampaikan karena masih adanya risiko serangan Israel, serta ancaman ranjau dan bahan peledak yang belum meledak. Pemirsa, konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon masih berlangsung. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Pasukan Hizbullah merilis video serangan yang menargetkan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Targetnya adalah markas pasukan militer Israel dan kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan dan juga wilayah perbatasan utara. Serangan presisi Hizbullah dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan juga kerusakan pada peralatan tempur mereka. Pemirsa, sebelumnya Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Media Amerika Serikat CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. We
CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal, and we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over. Yeah, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud? Pemirsa, kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran tercapai disambut bahagia warga Lebanon. Pasalnya dalam poin kesepakatan tertuang penghentian perang secara menyeluruh. Pemirsa, warga Lebanon turun ke jalan, menari dan juga bernyanyi minggu malam saat mendengar Amerika dan Iran telah mencapai kesepakatan. Bahkan warga menarikan tarian tradisional Dabke yang merupakan tarian perayaan sebagai bentuk rasa bahagia. Dalam poin kesepakatan damai tertuang bahwa Amerika dan Iran sepakat untuk menghentikan perang secara menyeluruh. Ini artinya Israel juga harus menghentikan agresinya ke Lebanon. Pemirsa, mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang wafat dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel akhir Februari lalu akan dimakamkan pada 9 Juli mendatang. Televisi pemerintah Iran melaporkan jasad Khamenei akan dimakamkan di kota kelahirannya, kota suci Mashdad di timur Laut Iran. Pemakaman akan dilakukan setelah serangkaian acara pemakaman selama 3 hari. Pertama di ibu kota Iran, Teheran pada 4 Juli, kemudian di kota suci Qom pada 7 Juli, yang semula jenazah Khamenei akan dimakamkan di bulan Maret. Namun ditunda karena perang masih terus berjalan.